Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini teman-teman dapat bertemu kembali bersama dengan Ustazah Amel di materi fikih. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar Allah bantu kita untuk berikan kepahaman ketika sedang mendengarkan informasi. Ustazah izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Warzuqani fahman. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa. Semoga Allah berikan kepahaman untuk teman-teman dalam menyimak informasinya. Kemudian, Ustazah Amel izin menyampaikan aturan pembelajaran kita selama di materi fikih. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus dan juga duduk tegap ketika sedang mendengarkan informasi. Yang kedua, pastikan teman-teman mengerjakan proyek. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman bekerja tuntas. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman tahu hari ini Ustazah akan membahas apa? Ya, hari ini Ustazah akan membahas terkait materi yang sudah pernah dibahas di pekan kemarin, yaitu mengenai sholat Jumat. Nah, namun kalau di pekan kemarin itu kita belajar mengenai poin lain daripada sholat Jumat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tata cara sholat Jumat. Nah, adapun tata cara sholat Jumat ini hampir sama. Tata cara sholat Jumat ini hampir sama seperti sholat wajib pada umumnya, namun yang membedakan adalah adanya khutbah pada pelaksanaan sholat Jumat. Nah, pelaksanaan sholat Jumat ini tentu saja dilaksanakan di hari Jumat, dan yang boleh melaksanakan sholat Jumat itu hanya laki-laki, dan ada beberapa poin yang persyaratan atau poin syarat orang yang dapat melaksanakan sholat Jumat. Tapi khususnya sholat Jumat ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman laki-laki atau teman ikhwan. Nah, sholat Jumat ini sebetulnya sama seperti sholat pada umumnya, terdiri daripada 2 rakaat. Namun sebelum melaksanakan sholat, seperti biasa azan terlebih dahulu, kemudian setelah azan lalu khotib atau orang yang mau memberikan khutbah, orang yang biasa memberikan khutbah biasa kita sebut dengan khotib. Nah, khotib akan mengucapkan salam, lalu kemudian azan yang kedua. Setelah azan yang kedua baru khutbah yang disampaikan oleh khotib. Setelah itu khutbah itu 2 kali, yaitu pesan yang disampaikan oleh khotib dan juga doa setelah menyampaikan pesan atau amanah. Setelah itu dilanjutkan oleh doa. Nah, setelah doa baru muazin yang muazan tadi, bisa kita sebut bukan muazin ya, yang akan baca iqomah. Nah, kemudian setelah khutbah akan iqomah. Nah, ketika sudah iqomah, maka khotib akan menjadi imam dan melaksanakan sholat Jumat sebanyak 2 rakaat. Nah, adapun tata cara sholat Jumat itu pelaksanaannya hampir sama seperti sholat biasa, sholat wajib pada umumnya. Yang pertama yang harus dilaksanakan adalah membaca niat sholat Jumat. Nah, niatnya itu ada niat untuk imam dan juga niat untuk makmum. Nah, di sini Ustazah sudah masukkan niat sholat Jumat untuk imam atau sebagai imam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardol Jum'ati adaan mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku melakukan sholat Jumat 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Kemudian adapun niat sholat Jumat sebagai makmum, yaitu usolli fardol Jum'ati adaan mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku niat melakukan sholat Jumat 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah niatnya. Kemudian setelah niat dilanjutkan ke takbiratul ihram.
mengucapkan Allahu Akbar seperti sholat biasa, lalu dilanjut doa iftitah. Nah, kemudian setelah baca iftitah, biasanya yang wajib adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, tentu saja membaca surat pendek. Nah, surat pendeknya disarankan di rakaat pertama yaitu membaca surat Al-Jumu'ah, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Munafikun atau surat Al-A'la. Namun, jika imamnya tidak membaca ketiga ayat tersebut juga tidak apa-apa, membaca surat-surat pendek yang lain pun tidak apa-apa. Namun, lebih baiknya membaca Al-Jumu'ah di rakaat pertama dan di rakaat kedua Al-Munafikun atau surat Al-A'la. Nah, selanjutnya ruku dan itidal dengan tumanina. Nah, itu sudah tahu ya teman-teman mengenai ruku dan itidal dengan tumanina. Setelah itu dilanjutkan dengan sujud dan duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Sudah ada contoh gambarnya di situ. Lalu dilanjutkan kembali dengan tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini dilaksanakan di rakaat kedua ya teman-teman. Jadi setelah tadi sujud dan duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, terus dilanjut ke rakaat kedua. Nah, di rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjut surat pendek juga. Tadi surat pendek sudah diberitahu bahwa boleh Al-Munafikun, boleh Al-A'la, atau surat pendek yang lainnya. Setelah itu baru tasyahud akhir dengan tumanina, kemudian mengucapkan salam dengan menengok kanan dan kiri, samping nampak di belakang. Jadi wajahnya itu terlihat dari belakang kalau teman-teman sedang menengok. Nah, itu dia yang dapat disampaikan karena tidak banyak, tata caranya mirip seperti sholat biasa, sholat pada umumnya. Setelah salam langsung dilanjutkan dengan doa. Setelah berdoa baru sholat Jumatnya tuntas. Nah, kemudian ada proyek pembelajaran yang harus teman-teman kerjakan di pekan ini, yaitu adalah carilah informasi mengenai khutbah Jumat, kemudian teman-teman tulis di buku tulismu masing-masing. Jadi teman-teman silakan mendengarkan khutbah Jumat. Nah, setelah teman-teman mendengarkan khutbah Jumat, sambil mendengarkan, teman-teman sambil merangkum atau sambil mencatat poin-poin penting yang ada di khutbah Jumat tersebut. Teman-teman boleh mencarinya melalui YouTube atau mencari melalui website edukasi atau website Islami seperti itu. Kemudian teman-teman tulis di buku tulismu, lalu difotokan dan dikirimkan ke classroom kalian jika sudah tuntas. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah Amel sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.